DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang penyelenggaraan penanaman modal yang berlangsung di gedung lantai 2 DPRD, Selasa 2 September 2025. Jawaban eksekutif disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, mewakili Bupati Haji Syafruddin Nur. Sidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Haji Husnan, dan didampingi Wakil Ketua 2 Haji Muhammad Kusasi. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi, dukungan, saran, dan harapan dalam pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah yang disampaikan eksekutif, yakni rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah diajukan dengan uraian sebagai berikut. Fraksi PKS, kami sependapat dengan fraksi PKS bahwa keberadaan Ranperda penyelenggaraan penanaman modal ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah dan menjadi payung hukum yang adil, berpihak kepada masyarakat, serta mendorong kemajuan ekonomi daerah. Selanjutnya kami akan mengikuti perkembangan pembahasan, masukan, dan saran dari fraksi PKS. Selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem, kami ucapkan terima kasih dan atas pertanyaan fraksi Partai Nasdem. Dapat kami sampaikan bahwa roadmap penyelenggaraan penanaman modal nantinya akan dituangkan dalam peraturan Bupati tentang rencana umum penanaman modal daerah setelah diundangkannya rancangan peraturan daerah ini. Langkah strategis dalam pengimplementasian roadmap penyelenggaraan penanaman modal adalah melalui identifikasi dan pemasaran potensi investasi, peningkatan pelayanan investasi, pemberian fasilitas dan insentif, pengembangan infrastruktur dan sektor unggulan, serta koordinasi lintas sektor. Kemudian terkait pelaksanaan dan evaluasinya juga akan disusun dalam rancangan peraturan Bupati. Selanjutnya terkait dampak kerusakan lingkungan, pemerintah Kabupaten Sungai Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki wewenang menerbitkan rekomendasi atau izin lingkungan dan melaksanakan tinjauan lapangan untuk memastikan pelaku usaha sudah memenuhi rekomendasi yang diwajibkan. Dalam hal investasi yang izin usahanya diterbitkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, maka kewenangan untuk pengawasan dampak lingkungan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap untuk berkoordinasi. Selanjutnya dari Partai Golkar, dari fraksi Partai Golkar, dalam rangka memberikan jaminan kepastian perlindungan untuk investor baik dalam negeri maupun luar negeri, sebagaimana pertanyaan fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umumnya dapat kami sampaikan bahwa setiap penanaman modal atau investor berhak mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan, mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, mendapatkan hak pelayanan, dan mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian proses perizinan dilakukan secara transparan, cepat, berbasis OSS, dan bebas pungutan, pemberian insentif dan kemudahan berusaha melalui pengurangan pajak, keringanan distribusi sesuai dengan kemampuan daerah, namun
diberikan dengan syarat komitmen investasi terpenuhi. Sebagai bentuk kemudahan lainnya bagi penanam modal atau investor, juga dilakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya dari fraksi PKB, kami sependapat dengan fraksi PKB bahwa setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Nusa Selatan tidak hanya menguntungkan pihak investor, tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Kemudian dalam Ranperda ini juga diatur kewajiban bagi setiap penanam modal atau investor, yaitu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal, dan menyampaikan kepada dinas terkait menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mengutamakan bahan baku dan atau bahan penolong lokal, serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait dampak kerusakan lingkungan, pemerintah Kabupaten Nusa Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki wewenang menerbitkan rekomendasi atau izin lingkungan dan melaksanakan inspeksi lapangan untuk memastikan pelaku usaha sudah memenuhi rekomendasi yang diwajibkan. Dalam hal investasi yang izin usahanya diterbitkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, maka kewenangan untuk pengawasan dampak lingkungan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat. Yang selanjutnya pemerintah Kabupaten Nusa Selatan siap berkoordinasi bagaimana jawaban kami yang kami sampaikan pada fraksi Partai Nasdem. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang terhormat, para hadirin yang kami hormati. Selanjutnya dari fraksi PDI Perjuangan, kami ucapkan terima kasih atas harapan fraksi PDI Perjuangan atas Ranperda ini, bahwa penyelenggaraan penanaman modal ini dirancang untuk mewujudkan kegiatan investasi yang tetap berkomitmen pada kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, menghormati kearifan lokal, memiliki tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik, serta dapat meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Nusa Selatan berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada semua penanam modal atau investor, termasuk memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Hal ini telah kami susun dalam Ranperda melalui berbagai program, diantaranya program kemitraan, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, dan penyebaran informasi. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, kami ucapkan terima kasih pada fraksi Partai Gerindra atas perhatiannya, terutama pada rencana umum penanaman modal daerah yang kemudian nantinya akan dituangkan dalam peraturan bupati. Sedangkan untuk penyusunan peta potensi serta peluang investasi daerah akan disusun pada tahun 2026, bekerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam menyusun peta potensi dan peluang investasi dimaksud. Dengan memiliki peta potensi dan peluang investasi, kita akan dapat dengan mudah menunjukkan lokasi-lokasi strategis yang dapat digunakan para investor dalam berinvestasi. Selanjutnya, untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan akan dilakukan secara rutin guna memantau kepatuhan para penanam modal atau investor dalam kegiatannya, karena dengan pengawasan yang intens maka akan mempercepat pencapaian realisasi investasi yang ditargetkan. Selanjutnya dari fraksi P3 Gelora, dapat kami sampaikan bahwa pemberian insentif bagi investor tidak
semua investor otomatis dapat insentif. Mereka harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat dan atau Dinas Penanaman Modal Daerah. Insentif juga dapat berbeda tergantung pada skala investasi, sumber modal, dan kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah atau nasional. Bagi investor yang lalai dengan kewajibannya, tidak akan mendapatkan insentif yang diberikan oleh daerah. Serta setiap penanam modal atau investor yang melanggar kewajiban akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembukuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, demikian jawaban yang dapat kami sampaikan terhadap pemandangan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan dan harapannya bagi Ranperda ini. Dan kami mengharapkan pembahasan yang lebih mendalam pada rapat tahap berikutnya. Semoga pembahasan Ranperda ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Hulu Sungai Selatan, Pertanda Haji Sapri Nur SE. Tim Liputan HSS TV melaporkan.